Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fitra Fibisawa dengan NRP 24 2020 017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ekologi kota, yaitu dampak penambangan batu bara di Kalimantan Selatan terhadap lingkungan hidup. Adapun outline dari pembahasan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, 2 gambaran umum, 3 metode penelitian, 4 komponen ekologi kota, 5 perencanaan, 5 green infrastruktur, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan serta potensi sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia juga merupakan penghasil tambang yang sangat luas. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam, khususnya bahan tambang. Isu utama dalam aktivitas pertambangan itu adalah masalah lingkungan, di mana muncul perubahan lingkungan yang meliputi perubahan kimiawi, perubahan fisik, serta perubahan biologi. Ada dampak perubahan kimiawi berupa perubahan pH air tanah, dampak perubahan fisik berupa terjadinya perubahan morfologi dan topografi, dampak perubahan biologi berupa musnahnya habitat biologi bagi fauna dan flora yang ada di wilayah tersebut, berkurangnya area hijau di daerah tersebut, serta punahnya fauna dan flora karena terdegradasi oleh aktivitas pertambangan. Masuk ke dalam gambaran umum, Kalimantan Selatan itu merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan bagian dari Kalimantan. Secara geografis, Kalimantan Selatan ini berada di daerah tenggara Pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratau di tengah. Dampak-dampak yang mengancam terhadap lingkungan ialah perubahan keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya berupa pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Perusahaan batubara di Kalimantan Selatan ini dilakukan oleh perusahaan yang tergolong dalam kelompok PKP 2B, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dan IUP atau Izin Usaha Pertambangan. Selanjutnya adalah komponen ekologi kota. Nah, komponen ekologi kota dalam kasus dampak penambangan batu bara di Kalimantan Selatan terhadap lingkungan hidup, yaitu the ecology of health in urban area. Kota sebagai habitat bagi manusia dan faktor penyakit. Nah, dalam hal kecil, aktivitas penambangan ini menyebabkan polusi udara yang ditimbulkan dari alat-alat besar yang tidak sedikit warga itu mengeluhkan akan suara bising yang dihasilkan karena dapat mengganggu pendengaran mereka. Nah, namun dalam skala yang besar, aktivitas penambangan batu bara ini menimbulkan penyakit yang dihasilkan dari polusi udara. Nah, batu bara itu menghasilkan metal dan metaloid dalam konsentrasi tinggi. Hal ini sangat berbahaya jika aktivitas pertambangan batu bara ini terus berlangsung, sebab akan meningkatkan emisi produk beracun dan produk tidak ramah lingkungan, membawa pengaruh polutan dalam merangsang penyakit pernafasan bagi masyarakat yang ada di dekat daerah tambang, seperti timbul penyakit influenza, bronkitis, pneumonia, asma, asbestosis, dan silikosis, serta penyakit infeksi saluran pernapasan lainnya. Ini adalah metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan dengan cara menelusuri jurnal dan memilah data dari jurnal-jurnal yang telah ditemukan. Kemudian pengumpulan data melalui studi literatur yang didapat dari jurnal-jurnal. Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan metode analisis komparatif, yaitu dilakukan secara perbandingan antara jurnal satu dengan jurnal lain serta literatur yang satu dengan literatur lainnya. Nah, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan lingkungan, berupa desain struktur bangunan dan alat pertambangan yang tidak merusak lingkungan. Nah, di mana perusahaan ini harus bisa mendesain sedemikian rupa struktur bangunan serta alat pertambangan agar setidaknya tidak terlalu merusak alam. Contohnya, dalam melakukan flotasi dapat dilakukan tanpa menggunakan tenaga pompa untuk dapat menarik sumber daya alam.
Nah, perusahaan hanya perlu memanfaatkan gaya gravitasi yang dialirkan untuk memindahkan hasil pertambangan, sehingga dapat dipastikan proses tersebut tidak merusak lingkungan dan tentunya akan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lokasi pertambangan. Nah, perusahaan ini boleh melakukan aktivitas pertambangan dengan syarat telah memperoleh izin dari pemerintah, serta harus menjaga bahkan melestarikan habitat fauna dan flora yang tinggal di area pertambangan. Perusahaan yang tidak disertai izin, jika terbukti melanggar, tindakan pemerintah berhak berlaku tegas terhadap perusahaan yang terbukti merusak atau memusnahkan atau bahkan memasuki wilayah serta merusak wilayah yang dilindungi. Perlu dilakukan monitoring di mana setiap perusahaan pertambangan ini harus terus-menerus melakukan penelitian terhadap endapan dari pembuangan limbah penambangan. Apakah limbah tersebut aman untuk dapat dilepas ke alam atau justru berbahaya jika dilepas ke alam? Sebelum limbah tersebut dibuang, perusahaan itu wajib mengolah terlebih dahulu limbah tersebut supaya tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitar pertambangan. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan harus melaksanakan AMDAL berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, perusahaan pertambangan ini wajib melakukan reklamasi bekas penggalian pertambangan. Menurut PP nomor 78 tahun 2010 yang berbunyi mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Perusahaan penambangan ini diwajibkan untuk segera melakukan reklamasi terhadap lubang tambang yang ada agar kegunaan lahan yang telah digali dapat dimanfaatkan kembali serta hal ini dapat memperbaiki kondisi lingkungan di lokasi penambangan. Dan memberikan edukasi. Pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan berupa sosialisasi atau penyuluhan terhadap perusahaan tambang maupun pada masyarakat agar dalam jangka panjang mereka itu menyadari bahwa kegiatan penambangan tidak bisa dilakukan secara sembarang demi menjaga lingkungan di sekitar agar tidak tercemar dan merusak di waktu yang akan datang. Pertambangan yang berwawasan sosial dan lingkungan, di mana setiap tahapan aktivitas penambangan yang dilakukan dari awal mula perencanaan hingga penutupan tambang ini memperhatikan aspek sosial lingkungan. Dengan demikian dapat minimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sekitar pertambangan. Nah, terdapat 4 ruang lingkup dalam manajemen lingkungan yang diterapkan dalam green mining, yaitu 1. Pemantauan serta pemantauan kualitas air, 2. Pemantauan dan pengelolaan kualitas udara, 3. Pengelolaan tanah, reklamasi dan keanekaragaman hayati, dan keempat, pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Selanjutnya ada kesimpulan di mana aktivitas pertambangan ini menyebabkan banyak masalah lingkungan, perubahan secara kimiawi, perubahan fisik, perubahan biologi. Nah, dampak perubahan kimiawi berupa perubahan pH air tanah, dampak fisik berupa perubahan morfologi serta topografi yang ada di area pertambangan, dan dampak perubahan biologi seperti musnahnya habitat bagi flora dan fauna yang ada di wilayah tersebut. Nah, berkurangnya area penghijauan di daerah tersebut serta punahnya fauna karena terdegradasi oleh aktivitas pertambangan. Nah, untuk komponen ekologi kota dalam kasus ini yaitu the ecology of health in urban area. Nah, dalam skala kecil aktivitas pertambangan ini hanya dapat menyebabkan polusi suara. Namun dalam skala besar pertambangan batu bara ini menimbulkan penyakit yang dihasilkan dari polusi udara, seperti timbul penyakit seperti influenza, bronkitis, asma, silik. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh penambangan batu bara dengan cara pendekatan lingkungan berupa desain struktur bangunan dan alat pertambangan yang tidak merusak lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lokasi pertambangan. Perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi bekas penggalian pertambangan serta memberikan edukasi. Dan pembahasan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.